السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر الإخوة والأخوات والمستمعين والمستمعات رحمني ورحمكم الله جميعا الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, terutama nikmat sehat dan waktu luang yang kita isi dengan duduk di majlis ilm, yang mana kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya. Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas as-sihhat wal faragh. Ada dua nikmat yang kebanyakan manusia tertipu dengannya, nikmat sehat dan waktu luang. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang mengikutinya di atas kebaikan. Insyaallah taala kita akan melanjutkan kitab Ad-Da' wad-Dawa karya dari Al-Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauzi rahimahullahu taala dalam pembahasan athari dzunubi fi athari dzunubi fil qalbi wal badan, pengaruh dosa di dalam hati dan badan. Qala al-muallif rahimahullahu taala walil ma'asi min al-athari al-qabihati al-madhmumati, kemaksiatan-kemaksiatan memiliki pengaruh yang sangat buruk, yang sangat tercela. Al-mudarrati bil qalbi wal badani fid dunya wal akhirah ma la ya'lamuhu illa Allah, membahayakan pada hati dan badan di dalam kehidupan dunia dan akhirat yang tidak mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Inilah akibat dari dosa dan kemaksiatan, berpengaruh pada hati dan badan kita. Faminha, di antaranya kata muallif, yakni pengaruh hati dan yakni pengaruh dosa dan kemaksiatan pada hati dan badan, di antaranya hirmanul ilm, menghalangi ilmu.
فإن العلم نور يقذفه الله في القلب والمعصية تطفئ ذلك النور. Sesungguhnya ilmu ini adalah cahaya yang Allah celupkan pada hati, yang Allah tanamkan pada hati, dan sedangkan kemaksiatan itu memadamkan cahaya tersebut. Taib, ilmu ini adalah cahaya yang Allah celupkan pada hati hamba-hambanya sebagai penerang hatinya, sehingga dia mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dia mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dan maksiat memadamkan cahaya tersebut, sehingga seorang tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan mana yang mungkar. Bahkan yang ma'ruf dikatakan mungkar dan yang mungkar dikatakan ma'ruf. Hirmanul ilm, sebab dosa dan kemaksiatan, maka seorang akan terhalangi mendapatkan ilmu. Imma ibtidaan, imma dari awal dia menuntut ilmu, sangat sulit dia memahami ilmu, mengamalkan, menghafalkan ilmu, mengamalkannya. Itu disebabkan kenapa? Maksiat. Bahkan sesuatu yang memberatkan kita mendatangi majlis ilmu dan membuat kita berat melakukan amalan ibadah, semuanya disebabkan karena maksiat. Au fi atna'i, atau ketika kita menuntut ilmu, kita terhalangi mendapatkan ilmu karena maksiat. Susah kita memahaminya, menghafalnya, mengamalkannya. Kita dapatkan ilmu, sudah kita hafalkan, tapi hilang. Ini juga disebabkan karena maksiat. Au fi akhirih, atau di akhir kita menuntut ilmu, sudah kita hafalkan, sudah kita pahami, sudah kita pelajari, tapi tidak ada sedikit pun keberkahan ilmu tersebut. Karena disebabkan apa? Dosa. Tidak mampu diamalkan. Dia sudah tahu hukumnya, dia sudah ilmui tentang apa yang berkaitan dengannya, tapi dia tidak bisa amalkan. Keberkahan ilmu tercabut dari dirinya. Ini disebabkan karena maksiat. Karena hakikat ilmu yang sebenarnya adalah khasyatullah, takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hakikat ilmu yang bermanfaat, yang menjadikan pelakunya semakin takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa ta'ala, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah para ulama, yaitu orang yang berilmu. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من فور فطنته وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال إني أرى أن الله قد ألقى على قلبك نورا
فلا تطفئه بظلمة المعصية. Ketika Imam Asy-Syafi'i duduk bermajlis di hadapan Al-Imam Malik dan membacakan kepadanya, yakni membacakan hadis, maka mengagumkan Al-Imam Malik atas apa yang dia lihat dari kecerdasan Al-Imam Asy-Syafi'i dan pemahaman Al-Imam Asy-Syafi'i yang begitu sempurna. Maka Imam Malik mengatakan, sesungguhnya aku melihat Allah telah mencelupkan di dalam hatimu cahaya, maka jangan engkau padamkan dengan gelapnya maksiat. Wasiat yang sangat berharga dari Al-Imam Malik kepada Al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan padamkan ilmu ini dengan kegelapan maksiat. Wa qala Asy-Syafi'i, berkata Al-Imam Asy-Syafi'i, syakautu ila Waqi'i su'a hifdhi فارشدني إلى ترك المعاصي وقال اعلم بأن العلم فضل وفضل الله لا يؤتاه عاصي. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan, aku mengadukan kepada guruku Al-Imam Waqi' buruknya hafalanku, maka beliau menunjukiku untuk meninggalkan kemaksiatan. Kemudian berkata, ketahuilah sesungguhnya ilmu ini adalah karunia Allah Subhanahu wa taala, dan karunia Allah tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Tapi ini pengaruh yang pertama dari dosa dan kemaksiatan pada hati dan badan seorang, hirmanul ilm, ia terhalangi darinya ilmu. Termasuk di sini terhalangi keberkahan ilmu pada dirinya. Dia sudah pelajari, dia sudah menghafalnya, dia sudah pahami, tapi ilmu itu tidak bermanfaat bagi dirinya, dia tidak bisa amalkan. Ini juga masuk dalam terhalangi dari ilmu. Oleh karenanya, kalau kita mendengarkan ilmu, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ilmu itu bermanfaat pada diri kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Kita minta kepada Allah agar ilmu itu bermanfaat pada diri kita. Para ulama mengatakan hataful ilmi bil amal wa illa irtahal. Yang memanggil ilmu itu yaitu dengan mengamalkan. Kalau tidak diamalkan, maka dia akan pergi. Ya, kalau kita tidak amalkan, maka ilmu itu akan pergi, hilang. Wa minha, di antaranya, hirmanur rizqi, terhalanginya rizki. Wa fil musnadi, di dalam musnad Al-Imam Ahmad, innal abda la yuhramur rizqu bid-dambi yusibuh. Sesungguhnya hamba benar-benar diharamkan rizki kepadanya disebabkan dosa yang menimpanya. Terhalangi darinya rizki
disebabkan dosa yang menimpanya. Termasuk di sini terhalangi dari keberkahan rezeki. Karena rezeki yang halal tidak akan diletakkan kecuali pada yang halal, pada sesuatu yang bermanfaat. Terkadang orang mendapatkan rezeki tapi dihabiskan pada sesuatu yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dia dapatkan dari yang halal tapi ternyata dia habiskan pada sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena disebabkan dosa dan kemaksiatan. Maka termasuk di dalam perkara ini tertahan darinya keberkahan rezeki yang sudah dia dapatkan. Karena dalam rezeki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa an malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu, ya tentang harta yang ditanyakan dari mana dia dapatkan dan untuk apa dia habiskan. Ya, terkadang dia mendapatkannya dari jalan yang halal, tapi karena sebab dosa dan kemaksiatan sehingga harta itu dihabiskan di jalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama mengatakan inna syarra yulidu syarra ba'dah. Sesungguhnya keburukan itu akan melahirkan keburukan setelahnya. Itulah sifat dari dosa dan kemaksiatan. Kama anna taqwallahi mujlibatun lirizqi. Sebagaimana ketakwaan itu mendatangkan rizki, fatarkut taqwa mujlibatun lil faqri, maka meninggalkan ketakwaan itu menyebabkan kefakiran. Famastujliba rizqun bimithli tarkil ma'asi, dan tidak ada sesuatu yang mendatangkan rezeki semisal meninggalkan kemaksiatan. Menunjukkan bahwasanya maksiat itu sangat berpengaruh pada rezeki, sebagaimana ketakwaan itu sangat berpengaruh pada rezeki seorang. Makanya di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 Allah Subhanahu wa taala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Seandainya penduduk negeri, penduduk daerah, mereka beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh, maka sungguh kami akan bukakan atas mereka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Akan dibukakan keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi, yang menunjukkan bahwasanya iman dan takwa ini memiliki peran yang sangat penting dalam rezeki. Walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, akan tetapi mereka mendustakan, ya mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kami pun menghukum mereka dan sebab apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan.
Karena rezeki ini milik Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Dan di antara sebab mendatangkan rezeki adalah al-iman wat taqwa. Qala al-muallif wa syaka rajulun ila ba'd al-arifina. Taib yang selanjutnya, wa minha, di antaranya, di antara pengaruh dosa dan kemaksiatan pada hati dan badan, wahsyatun yajidu al-'asi fi qalbihi bainahu wa bain Allah. Kegelisahan yang didapati pelaku maksiat pada hatinya, di antaranya dan di antara Allah Azza wa Jalla. Maksiat penyebab hati kita gelisah, hati kita sedih antara kita dengan Allah Azza wa Jalla. Betul-betul gelisah. Ya, hati orang-orang yang beriman ketika dia melakukan maksiat, gelisah hatinya. Karena dia mengetahui Allah Subhanahu wa taala senantiasa melihatnya, senantiasa mengawasinya. Gelisah. La tuwazinha wa la tuqarinha laddatu tarkid dunubi. Tidak bisa tertandingi kelezatan meninggalkan dosa. Ya, orang yang meninggalkan dosa hatinya tenang, hatinya tentram. Illa hadran min muqu'i tilkal wahsyah, kecuali dia berhati-hati terjatuh dari kegelisahan tersebut, yakni ketenangan yang dia dapatkan ketika meninggalkan maksiat, maka itu sudah cukup membuatnya berhati-hati dari kemaksiatan. Ya, hati yang hidup ketika dia melakukan kemaksiatan, hatinya gelisah, sedih, murung, dan itu akan tampak pada wajahnya, bahkan akan tampak pada bau keringatnya. Syaka rajulun ila ba'd al-arifin wahsyatan yajiduha fi nafsihi faqala lah. Ada seorang yang mengeluhkan kepada sebagian ahli ilmu kegelisahan yang dia dapatkan pada dirinya, maka dikatakan kepadanya, in kun idza kunta qad awhashatka adh-dhunubu fada'ha idza syi'ta wasta'nisi. Jika engkau dibuat gelisah oleh dosa-dosa, fada'ha, maka tinggalkanlah dosa-dosa tersebut, idza syi'ta wasta'nisi, jika engkau berkehendak maka engkau akan berbahagia, engkau akan senang. Walaysa 'alal qalbi amarru min wahsyatidz dzambi 'ala dzambi. Tidak ada sesuatu yang paling pahit di dalam hati dari kegelisahan dosa di atas dosa. Dan semua kita merasakan hal yang disebutkan muallif ini, apalagi ketika kita melakukan dosa yang sangat besar, ya, seperti meninggalkan jamaah, meninggalkan pengajian yang merupakan rutinitas kita melakukannya
maka hati kita gelisah, sedih, seakan-akan kita telah terputus dari Allah Azza wa Jalla. Sedih membuat hati kita murung, dan itulah yang didapatkan pada hati orang-orang yang beriman. Berbeda dengan hatinya orang-orang yang telah mati, yang telah keras, ya, maka perkara-perkara maksiat dianggap biasa, bahkan dia tidak menganggapnya dosa, bahkan dijadikan sebagai bahan tawa, olok-olokan dan semisalnya. Tapi hatinya orang-orang yang beriman ketika melakukan maksiat, ya, dia dapatkan kegelisahan, kesedihan di dalam hatinya. Oleh karenanya di antara sifat dosa itu sendiri, al-ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali alaihi an-nas. Dosa itu sesuatu yang mengganjal pada dirimu dan engkau benci apabila orang lain mengetahuinya. Membuat hati kita sesak, ya, tidak tenang, penuh dengan kegelisahan. Tidak ada kelezatan pada diri kita, sehingga akan nampak pada wajah kita. Wa minha, diantaranya, al-wahsyatul lati tasulu bainahu wa bainan nas. Kegelisahan yang dia dapatkan di antaranya dan di antara manusia. Wala siyama ahlul khairi minhum, terlebih-lebih di hadapan orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, ya. Gelisah, padahal orang saleh ini tidak mengetahui apa yang dia lakukan, tapi Allah yang mencelupkan di dalam hatinya kegelisahan di hadapan orang-orang yang beriman, orang-orang saleh, sehingga terlihat pada dirinya rasa ketakutan, murung dan semisalnya. Bahkan melakukan aktivitas dia lemas. Ini dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan pada hati dan badan. Nampak, terlihat. فَإِنَّهُ يَجْدُ وَحْشَةً بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ. Sesungguhnya dia mendapati kegelisahan di antaranya dan di antara orang-orang saleh. وَكُلَّمَا قَوِيَتْ تِلْكَ الْوَحْشَةُ بَعُدَ مِنْهُمْ وَمِنْ مُجَالَسَتِهِمْ. Setiap kali kegelisahan itu semakin kuat, maka dia semakin jauh duduk bersama orang-orang saleh, menjadi minder, ya. Dan inilah kebanyakan yang menyebabkan seorang jauh dari ilmu, karena dia merasa dirinya telah kotor, ya. Wa haruma barakatul intifa'i bihim. Diharamkan keberkahan mengambil manfaat dari orang-orang saleh, kerana dia semakin jauh, ya, semakin gelisah kalau bertemu dengan orang-orang saleh. Wa qaruba min hizbi syaitan, lebih dekat dari kelompok-kelompoknya syaitan, ya. Semakin dia kuasai oleh syaitan, semakin dia menjauh dari orang-orang baik, dari orang-orang saleh. Semakin dekat darinya orang-orang buruk. Biqadri ma ba'uda min hizbir rahman,
wa taqwa hadhil wasyatu hatta tastahkum fataqaw bainahu wa baina ra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa bainahu wa baina nafsihi fatarahu mustawhishan min nafsihi. Maka seukuran dia menjauh dari hamba-hamba Allah, yakni di kelompok-kelompok Allah, orang-orang yang beriman dan bertakwa, dan kegelisahan ini semakin menguat sampai dia memutuskan fataqau bainahu wa bainam ra'atihi, terjadilah perselisihan di antaranya, di antara istrinya, anaknya dan kerabatnya. Wa bainahu wa baina nafsihi, dan kegelisahan pada dirinya. Fatarahu mustawhishan min nafsihi, maka engkau akan melihatnya benar-benar gelisah pada dirinya. Inilah dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan, membuat hati kita gelisah di antara kita dengan Allah Azza wa Jalla dan di antara kita dengan manusia. Yang membuat hati kita gelisah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada ketenangan, bahkan tidak bisa tidur, ya, terus memikirkan dosa. Wa qala ba'du salaf, sebagian para salaf mengatakan, inni la'asillaha fa'ara dhalika fi khuluqi dabati wa mar'ati, sesungguhnya aku bermaksiat kepada Allah, maka aku melihat dampak maksiat itu pada perilaku dabati, binatang-binatang yang aku pelihara, wa mar'ati, dan istriku. Makanya kalau kita melihat tiba-tiba istri kita marah-marah, ya, maka hendaklah kita melihat pada diri kita apakah kita telah melakukan dosa dan kemaksiatan, atau tiba-tiba binatang yang kita pelihara yang asalnya jinak menjadi liar, ya, mungkin itu sebab dosa dan kemaksiatan yang kita lakukan. Tiba-tiba orang lain menjadi benci kepada kita, tiba-tiba mereka menjauh, maka kita lihat apakah kita telah melakukan dosa dan kemaksiatan. Tapi pengaruh dosa dan kemaksiatan menyebabkan hati kita gelisah antara kita dengan Rabbul Alamin dan antara kita dengan sesama manusia. Wa minha, di antaranya ta'sir umurihi alaihi, urusan-urusannya menjadi sulit. Fala yatawajjahu li amrin illa wa yajiduhu mughlaqan dunahu aw muta'assiran alaih. Tidaklah dia menuju suatu perkara kecuali dia dapati telah tertutup atau sulit mendapatkan perkara tersebut. Ini urusan-urusannya menjadi sulit. Wa hadha kama anna man ittaqallaha ja'ala lahu min amrihi yusra. Dan ini sebagaimana orang-orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya mudah. Ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan semua urusan-urusannya menjadi mudah.
semakin kita jauh dari Allah Azza wa Jalla, semakin kita tenggelam dalam dosa dan kemaksiatan, maka urusan kita semakin sulit. Faman attala at-taqwa ja'ala lahu min amrihi usra. Barang siapa yang meninggalkan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan menjadikan urusan-urusannya sulit. Wa ya lillahil ajab kaifa yajidu al-'abdu abwabal khairi wal masalihi masdudatun anhu wa turuquha mu'siratun alaihi wa huwa la ya'lamu min aina utiya. Dan sungguh mengherankan bagaimana seorang hamba mendapati pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu kemaslahatan tertutup atasnya. Jalan-jalan yang dia tempuh semuanya sulit. Dia tidak mengetahui dari mana dia mendapatkannya. Terutama urusan dalam ibadah. Ya. Kalau urusan dunia kita mendapatkan kesulitan, ini hal yang biasa. Tapi dalam urusan ibadah ini yang perlu kita perhatikan. Kalau kita berat bangun malam membaca Al-Quran, berat menjawab panggilan Allah Subhanahu wa taala ketika dipanggil di waktu azan, maka semuanya itu sebabnya adalah dosa dan kemaksiatan. Berat menghadiri majlis ilmu, berat menghafalkan ilmu, berat mengamalkan ilmu, maka itu semuanya sebab dosa dan kemaksiatan. Berat menerima nasihat orang lain, bahkan tidak mau mendengarkan nasihat orang lain, maka itu disebabkan karena banyaknya dosa dan kemaksiatan. Wa minha, di antaranya zulmatun yajiduha fi qalbihi haqiqatan yahussu biha kama yahussu bi zulmatil lailil bahimi idza adallahum. Kegelapan yang dia dapati pada hatinya haqiqatan, secara hakiki, ya, yahussu biha, dia merasakannya sebagaimana dia merasakan gelapnya malam yang gelap gulita apabila ditunjuki, ya, dia merasakan gelapnya malam, ya, padahal orang mengatakan oh di sana tempatnya, tapi karena gelapnya malam sehingga dia tidak bisa melihat tempat tersebut. Fatasiru zulmatul ma'siyati li qalbihi ka zulmatil hissiyati li basarihi, yang menjadikan gelapnya maksiat di dalam hatinya sebagaimana gelapnya hissiyah, ya, gelap yang dia rasakan dalam melihat, ya, sama seperti dia melihat gelapnya malam. Hati yang seperti ini tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk, mana yang ma'ruf, mana yang mungkar, ya. Ditunjuki kepadanya kebenaran, dia pasti memusuhinya. Fa inna ta'ata nurun wal ma'siyatu zulmatun. Sesungguhnya ketaatan itu adalah cahaya dan kemaksiatan itu adalah kegelapan. Wa kullama qawiyatil zulmatu izdada hayratuhu. Setiap kali kegelapan itu semakin banyak, semakin gelap, semakin kuat, maka bertambah hayratuhu, kebingungannya.
hatta yaqa fil bid'i wad dalalati wal umuril muhlikati wa huwa la yash'ur, sampai dia terjatuh ya di dalam kebid'ahan, kesesatan-kesesatan dan perkara-perkara yang membinasakan sedangkan dia tidak menyadarinya. Inilah hati yang sudah gelap disebabkan dosa dan kemaksiatan. Ka'ama kharaja fi zulmatil laili yamshi wahdah, seperti orang yang buta keluar, yakni berjalan pada malam yang gelap, dia berjalan sendirian. Pasti apa yang di hadapannya dia akan tabrak. Wa taqwi hadhihi adh-dhulmatu hatta tadhhara fil aini. Kegelapan ini semakin kuat sampai nampak pada mata. Ya, nampak pada mata. Bagaimana terlihat pada mata? Terlihat sedih, murung. Thumma taqwa hatta ta'lu al-wajhu. Kemudian kegelapan itu semakin kuat sampai dia nampak pada wajah. Fatasiru sawadan fil wajhi yarahu kullu ahadin, maka menjadikan wajahnya hitam dan itu dilihat oleh setiap orang. Nah, inilah akibat dari dosa dan kemaksiatan. Semakin hati ini tertutupi dengan dosa dan kemaksiatan, semakin gelap, maka akan nampak pada mata dan wajah, sehingga wajahnya tidak terlihat bersinar, ya, bercahaya sebagaimana orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ya, terlihat pada wajahnya. Kita lihat orang-orang yang biasa memakan makanan yang haram dari jalan yang haram, kita lihat wajahnya apa? Hitam, gelam, tidak ada cahaya sedikit pun. Begitu juga orang-orang yang meninggalkan ibadah, meninggalkan salat, kita lihat wajahnya gelam, sekalipun mungkin dia tidak pernah keluar dari rumahnya. Qala Abdullah bin Abbas, berkata sahabat Abdullah bin Abbas, inna lil hasanati diya'un fil wajhi wa nuran fil qalbi wasi'atan fil rizqi wa quwwatan fil badani wa mahabbatan fi qulubil khalqi. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu memiliki diya'an fil wajhi, cahaya pada wajah, wa nuran fil qalbi, cahaya pada hati, wasi'atan fil rizqi, kelapangan pada rizki, wa quwwatan fil badani, kekuatan pada badan, wa mahabbatan fi qulubil khalqi, dan kecintaan pada hati makhluk. Ini sifat kebaikan-kebaikan, ya, menjadikan wajah kita cerah, terang, hati kita penuh dengan cahaya, kelapangan pada rezeki, kekuatan pada badan, dan kecintaan pada hati makhluk Allah Azza wa Jalla. Wa inna lis-sayyi'ati sawadan fil wajhi. Sungguhnya keburukan-keburukan itu menyebabkan sawadan fil wajhi, ya, kehitaman pada wajah. Ya, sekalipun orangnya putih tapi kelihatan pada wajahnya. Terlebih-lebih nanti pada hari kiamat, ya. Wa dhulmatan fil qabri wal qalbi, kegelapan di alam kubur dan hati. Wa wahnan fil badani, ya, melemahkan badan, ya, membuat badan kita lemah. Wa naqsan fil rizqi, kurang dalam rezeki. Wa bughdatan fi qulubi al khalqi, dan kebencian pada hati makhluk.
Tapi inilah dampak buruk dari apa? Dosa dan kemaksiatan, menjadikan hati dan wajah gelap, hitam. Taib. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, masih dalam pembahasan pengaruh dosa dan kemaksiatan pada hati dan badan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.